اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur Allah tambah nikmat, tapi kalau kita kufur maka azab yang sangat pedih. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu setengah, Sya'ban itu bulan Sya'ban atau di Jawa Turwah. Malam nisfu Sya'ban ada yang pro tapi juga ada yang kontra, terutama dengan amalan-amalan baca Yasin 3 kali dengan dalil tidak ada dari nabinya. Kata yang kontra, kata yang pro. Nah, hadisnya dari Sa'labah Al-Khasyani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana lailatal nisbi min Sya'ban ittali Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin wa yamli lil kafirin
wa yad'u ahlil jildi bijilduhum hatta yad'uhu. Jika datang malam nisfu Sa'ban, Allah melihat kepada hambanya itu fayagfiru lil mu'minin, maka dengan penglihatan Allah itu orang-orang mukmin diampuni dosa-dosanya. Tapi tertolak kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang kufur, Allah membiarkan, tidak memberikan ampunan. Juga kepada orang yang dengki, dengan kedengkiannya, dengan segala kebenciannya terhadap sesama. Juga ada hadis, yattali'ullahu yubarik wa ta'ala ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahid. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pengampunan kepada semua makhluknya kecuali yang menyekutukannya. Dan orang musyahid. Musyahid itu orang yang selalu menyebar-nyebar berita bohong, penyebar fitnah, penyebar kedengkian. Bahkan di riwayat yang lain, kecuali orang yang memutuskan silaturahim. Bapak-bapak, mengenai keutamaan dari malam nisfu Sa'bannya para ulama tidak berbeda. Artinya tidak ada kontra, ya. Dijelaskan oleh Abdul Somad, oleh Adi Hidayat, oleh Gus Baha, 3 ustadz yang kaliber ini, semuanya sepakat untuk memuliakan, mengagungkan, mengisi malam nisfu Sa'ban dengan 3 hal. 1, doa. Ya, doa. Nah, kalau nggak bisa doa khusus, paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diberikan kebaikan dunia, diberikan kebaikan akhirat, dan kita dipelihara dari siksa api neraka. Kayaknya ini doa sudah mencakup semua, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Jadi kata Mas Yaya, doanya tong eta wae, atina hasanah lagi. Apalnya itu, Pak? Iya. Apalnya itu, justru ini doa yang paling mencakup untuk urusan dunia dan akhirat. Sehingga kata guru-guru saya, sekiranya doa kita cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, cukup. Jadi kalau Pak Haji dulu disuruh baca doa, jangan menyingkir nyari-nyari Ustadz Kamil. Karena Ustadz Kamilnya lagi asam urat. Juga sembuh, udah sembuh ya sekarang. Nah, udah baca Rabbana atina aja. Jadi kita coba minggu depan di rumah Pak Eko yang baca doa Pak Dulil. Jadi atau doa apa aja. Nah, doa tidak akan tertolak. Doa di malam nisfu Sa'ban semua ulama sepakat. Hiasan amal yang tidak dikontrak tuh, yang tidak ditolak, artinya semua sependapat nih, sepakat memperbanyak doa. Bahkan kata Adi Hidayat, baik di awal malam dalam kalender Islam adalah hijriah, itu adalah maghrib. Ya, maka banyak yang mengamalkan amalan itu habis maghrib, semua tuh kompak. Di mana-mana sekarang maghrib. Padahal habis isya boleh tidur dulu kemudian tahajud. Boleh, jadi dengan tahajud menghidupkan malam nisfu Sa'ban bagus. Kemudian sebelum subuh umpamanya ada amalan-amalan baca Quran, bisa. Jadi menghidupkan malam nisfu Sa'ban tidak hanya sebatas dari maghrib sampai isya, tidak. Malam nisfu Sa'ban. Bahkan endok-endoknya mah tuh intinya itu malam itu adalah di 1/3 malam, 2:30. Disitulah tahajud umpama. Kita nggak sempat baca Yasin 3 kali nggak apa-apa. Yang penting ada bagian-bagian di mana kita berdoa. Yang kedua, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Mungkin puasa tadi
Ya. Kemudian sholat sunnah. Maka dalam amalan 3 kali baca Yasin itu diawali dengan sholat sunnah. Ada yang mengawali dengan tasbih. Ibu-ibu tadi pagi itu udah di rumah bujul. Di sini ya, nggak jadi di bujul ya. Oh di sini, alhamdulillah. Ada yang sholat tasbih, ada yang sholat mutlak. Nah kalau saya sukanya tuh mutlak. Kalau saya lagi mandu Yasin di zaman-zaman di Garut, sholat mutlak 1, kemudian baca Yasin 3. Sebelum baca Yasin minta apa? Supaya dikuatkan iman. Kemudian kedua diberikan rezeki. Yang ketiga supaya mati dalam keadaan iman. Itu kan doanya bagus. Doanya sangat bagus. Adapun baca Yasinnya tidak ada dari nabinya, oke, gak apa-apa. Tetapi terkandung dalam memperbanyak doa, memperbanyak ibadah. Nah sekarang tanya sama Pak Edi, kalau baca Yasin, Quran bukan? Quran. Ibadah enggak? Ibadah. Apalagi ada ayatnya, bacalah Quran yang mudah menurutmu. Itu Allah yang nyuruh. Jadi kalau baca Al-Baqarah kan enggak, waktunya lama. Jadi tidak mengemaskan anak surah Yasin, tapi justru yang mengemaskan anak Yasin juga ada beberapa hadis, Pak. Yasin itu memang ada kehususan lah gitu. Ya, di samping Al-Kahfi di hari Jumat gitu. Kadang orang itu sekarang berdalilnya yang dianjurkan Nabi itu Kahfi. Karena ada hadisnya. Lalu kalau orang baca Yasin dilarang juga sama Nabi. Saya kira kalau Nabi hidup enggak dilarang daripada kelayaran hura-hura. Baca Yasin, kalau seandainya Nabi masih hidup, nggak mungkin dilarang lah. Ente baca apa? Yasin. Kan saya nyuruhnya Kahfi. Umpama gitu kalau. Umpama. Kan saya nyuruhnya Kahfi. Ternyata nyuruh surah Kahfi itu bukan wajib. Nah kalau wajib semua harus baca Kahfi malam Jumat. Oh repot. Maka bukanlah satu keharusan Kahfi, cuma diutamakan, bahasanya kan gitu. Berarti kalau orang baca Yasin boleh nggak? Ya boleh. Pelit-pelit amat kulhu juga sekali boleh. Umpama gitu, umpama. Jadi memaknakan itu paradigmanya tidak sempit. Ya banyakin ibadah. Semua ulama sepakat doa, nggak ada perbedaan. Lalu kalau orang baca Yasin ibadah bukan? Ya bukan katanya. Ya kita, ya iya kata kita. Orang baca Yasin Quran kok. Kenapa harus 3 kali? Kan Nabi nggak nyuruh harus 3 kali. Umpama itu. Yang dicontohkan Nabi berulang-ulang tuh hanya zikir subhanallah tilu-tilu, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu-tilu, genepin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la haula wala quwata illa billah. Itu genepin sama itu. Itu memang ada contohnya. Tapi kalau kita baca Yasin misalnya 3 kali, Yasin nih, ya, dengan ada doa-doa tadi, ini pun tidak dilarang kayaknya. Tidak akan menyebabkan kita neraka. Ya, nanti Ustadz Kamil paling duluan dipanggil malaikat, sini, kamu yang memperkasai Yasin 3 kali, neraka. Kayaknya nggak begitu malaikat juga. Gak mungkin Allah memasukkan ke neraka karena baca Yasin 3 kali. Kan gak ada dari nabinya. Lah Nabi mencontohkan tuh yang pokok-pokok. Ada kasus di Kuba itu orang seneng kalau sholat itu Pak Haji, rakaat pertama Al-Ikhlas setelah Fatihah itu. Rakaat kedua Al-Ikhlas lagi kulhu itu ya. Pokoknya tiada surah kecuali Ikhlas atau kulhu. Diadukan sama Nabi. Kata Nabi justru dia ahli surga dengan baca itu. Jadi di zaman Nabi masih hidup pun sudah ada orang yang mengkhususkan demennya itu ikhlas. Demennya itu. Kalau dia jadi imam pasti gak akan direk cek orang sudah. Gak akan aneh. Pasti dia kulhu lagi nih. Ya benar. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nanti rakaat kedua juga begitu. Seandainya dia jadi imam tarawih, kita dukung. Iya. Lalu dilarang nggak? Kalau seandainya Nabi hidup, orang imam tarawih Pak Haji, kulhu semua.
Dilarang nggak sama Nabi? Saya kira enggak. Iya, malah pertama kulhu itu kan sunnah. Baca surah setelah Fatihah itu sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Jadi kalau setelah waladhdallin langsung rukun boleh nggak? Boleh. Karena yang rukunnya itu takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah. Baca amin juga sunnah. Baca surah juga sunnah. Jadi kalau Mas Edi lagi kejar-kejar ngeborong kulit, udah langsung rukun saja. Boleh nggak? Boleh. Cuma kehilangan pahala sunnah, kan kiranya begitu. Sehingga kalaulah ada imam super ekstra, dia udah kulhu terus, kita dukung. Penuh itu. Daripada yang panjang-panjang lalu ngantuk, bukan masalah ngantuk, dengkul Pak Duli. Bikin dengkul ngegeter itu kan bikin ngeyel ya. Ini imam walaupun bagus ujungnya benci sama imam. Sementara lagi sholat benci imam itu kan nggak boleh. Jadi kita cari imam yang disukai aja kalau begitu. Tapi jangan terlalu super ekspres juga. Seandainya umpama kayaknya nggak dilarang. Oleh karena itu memahami hukum itu tidak apa ya. Iyalah jangan terlalu saklek lah gitu. Saya dikirimin video-video yang jenggot itu sama saudara saya di Kemayoran itu. Jenggot ya biasa yang jenggot. Pokoknya paling nabil lah itu semua itu. Paling nabil aja. Saya jawab begini aja. Dia produk Madinah ya? Iya. Ingat gak negara Saudi teh sekarang kemarin ngundang Lopez itu siapa tuh? Enggak, yang penyanyi Amerika tuh Lopez. Julia Lopez ya? Ah? Jennifer Lopez. Apa? Saudi Riyadh. Di akhir 2024, berarti baru kan? Yang nonton siapa? Yang pakai sorban. Terus wanita Arabnya jilbab. Nonton yang tinggal celana sama BH. Kira-kira Saudi Arabia pantas gak? Oh itu kan di luar Mekah Madinah. Bukan masalah Mekah Madinah. Saudi Arabia itu negaranya Islam. Hukumnya Quran dan hadis. Ente sekarang keluaran situ. Tuh yang di sono sudah begitu. Bahkan ulama-ulama yang keras dikek. Kalau ngomong itu sekarang di Jeddah tuh panggung-panggung dangdut udah biasa. Makanya kata saya untung ayah Ka'bah. Kata Pak Eko bukan saya. Untung ada makam Nabi sama Ka'bah. Kalau yang dua ini nggak ada, kayaknya lebih jahiliyah sekarang daripada zaman Nabi itu. Iya. Nah itu satu kondisi. Sementara memproduk ulama yang harus menegakkan Quran dan hadis. Ketika ulamanya menegakkan Quran hadis, gimana? Berarti kan tidak Quran ini tidak hadis. Jujur kalau kita bicara Saudi Arabia, memang kondisinya seperti ini sekarang. Makanya teman-teman yang lulusan sana mikir, datang ke Indonesia itu tidak lagi misi Wahabiyah yang harus disampaikan, tapi misi Nusantara Islami atau Islam Nusantara yang cocok dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Ada Yasin, ada tahlil. Memperkaya budaya itu menjadikan kekayaan hazanah kekayaan di Indonesia. Kalau buat kita mah kekayaan perut, karena besek pasti nerima terus. Ya jujur aja lah. Artinya mengembangkan budaya yang positif itu ada nilai positif. Apa? Kerukunan, saling menghormati, saling bantu. Ayatnya ada gak Ustaz? Baru tuh masuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kata Allah tolong menolong tuh dalam kebaikan dan takwa, jangan dalam permusuhan. Jadi kalau Ustaz Kamil diundang sama jamaahnya malam 1, malam 2, atau orang mau haji atau umroh, atau orang mau 7 bulan atau apa, itu kan berkahnya luar biasa. Diundang dapat berkat, yang mengundang didoakan, kan sendiri gitu. Mana ada ajaran di luar agama Islam yang tidak ada Islam hebat loh. Memberi santunan, menyantuni, saling melengkapi, saling bantu. Cuma masalahnya Ustadz ketika tidak dikasih amplop jangan ngeyel. Itu doang. Karena kalau ngeyel berarti Yahudi. Kan Yahudi yang menjual ayat untuk dunia itu Yahudi. Oleh karena itu budaya yang positif di Indonesia itu perlu
tarik-tarikan. Saya cocok dengan Pak Eko sama Pak Jepri sama Pak Jul dulu. Apapun keadaannya, jamaah Yasin walaupun tinggal satu baca. Ya satu orang duduk aja Yasin. Kalau masih ada 5-4 jalan. Kenapa? Kadang ini kalau lama-lama hilang repot juga. Budaya positif itu bakal hilang. Oleh karena itu, ketika malam nisfu Sa'ban juga para ulama itu nggak bodoh-bodoh amat. Memandangnya dari apa? Perbanyak doa kata Nabi. Ulama nggak ada yang nolak. Doa, baca yuk kita doa. Doa apa aja? Ya doa yang kebaikan. Yang kedua perbanyak ibadah. Nah ibadah itu apa? Ya sholat sunnah, ya puasa. Baca Yasin juga ibadah. Jadi tidak bisa dibid'ahkan dan ke neraka orang yang baca Yasin di malam Jumat atau malam nisfu. Dan Nabi menyuruhnya kahfi tadi kan. Tapi kalau kita baca Yasin kira-kira dilarang? Ya enggak lah. Bahkan baca Al-Baqarah juga enggak. Cuma utama memang kalau Jumat kahfi. Gitu kan, bukan keharusan. Dan yang ketiga yang dianjurkan oleh para ulama itu perbanyak istighfar. Artinya bertobatlah kepada Allah Subhanahu dengan istighfar. Tadi kan zikir ada istighfarnya. Makanya ulama tuh pinter, ulama Jawa tuh pinter nyusun zikir. Walaupun kadang kalau ke Bogor redaksinya beda-beda dikit lah. Saya tuh kadang-kadang kalau diundang zikir bingung juga. Karena yang kita bawa gaya Al-Huda, sementara yang di Betawi gayanya engkong. Kan ada beda-beda itu. Semua ketika ke Jawa Barat lain lagi. Jadi beda-beda, tetapi itu warna, warna dan tidak menyalahi. Jadi satu kekayaan. Oleh karena itu istighfar atau bertobat sangat dianjurkan di malam nisfu Sa'ban. Terlebih Allah turun di malam nisfu Sa'ban mendekati kepada hambanya, memberikan rahmat, memberikan ampunan. Inilah wasilah Nabi. Kenapa sujud lama? Ya, tiada seperti biasanya. Lama Nabi, sedangkan menangis Nabi itu. Di malam nisfu itu nangis Nabi. Oh, ternyata di situ ada barokah dari Allah untuk umatnya rahmat. Kemudian doa dikabul. Ya, dosa diampuni. Kecuali yang tadi, orang yang memutuskan silaturahim enggak dapat ampunan. Orang yang menyekutukan Allah enggak dapat ampunan. Orang yang suka menyebar kedengkian, fitnah, itu yang tidak bisa diampuni di malam ini. Maka kita insya Allah bakal dapat pengampunan, rahmat dari Allah Subhanahu. Dan malam ini adalah malam penentuan ajal. Ajal. Padahal jangan kaget dulu. Jangan-jangan kan bisa saja kita duluan. Jangan kaget. Tenang. Tolong tegang amat gitu. Jadi penentuan aja, sehingga ada para ulama tuh yang mukasabah tuh yang sudah terbuka lah, yang ilmunya udah tinggi. Di malam ini juga buku amal kita ditutup. Dari yang tahun kemarin ditutup, malam ini Mas Edi dibuka lembaran baru. Itu malam ini. Jadi malam ini malam final. Maka inilah kenapa rahasia Nabi paling banyak puasa sunnah Nabi itu di bulan Sa'ban. Cuma tidak full karena kan nggak boleh. Nabi kan memperbanyak ibadah sunnahnya di bulan Sa'ban. Sa'ban itu meningkat. Nah untuk kita mah ada Ramadan. Nabi kan dari Rajab, Sa'ban, Ramadan. Umatnya itu, kemuliaan umat Nabi Muhammad itu salah satunya diberikan bulan Sa'ban, Rajab, dan paling puncaknya diberikan bulan Ramadan. Ini keuntungan jadi umat akhir zaman. Kenapa untung dengan bulan Ramadan? Ya kita kan ada hadis walaupun lemah 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itku minanar. Kan itu khusus umat Nabi Muhammad, yang lain enggak ada. Makanya kata para ulama, 6 bulan aku merindukan wahai Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan dia merindukan, 6 bulan kemudian merindukan lagi. Jadi ulama dulu tuh merindukan selalu, inginnya bulan itu semuanya bulan Ramadan karena keistimewaannya. Maka ada doa dari Nabi, berkahkan bulan Rajab, berkahkan di bulan Sa'ban, sampaikan di bulan Ramadan. Karena 2 bulan sebelum Ramadan ini sebagai muqaddimah untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau kita sudah di Riyadhah, sudah latihan dengan ibadah, dengan amalan-amalan bagus, kemudian di Sa'ban, maka insya Allah clean di Ramadan tuh, clean gitu ya.
clean bersih. Cuma jangan dengan malam nisfu Sa'ban kemudian di malam pertama Ramadan kayak beda, bukan begitu. Justru di Ramadan kita makin meningkat. Maka memperkaya ibadah-ibadah dengan seperti ini adalah juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang tinggal 15 hari ke depan. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki Ramadan, saya sudah dapat info resmi dari Pak Haji Eko, ya, pembina kita. Beliau melapangkan rumahnya minggu depan untuk pengajian. Tanggal 27 ya, di tanggal 27 untuk sementara tawakufan dulu karena akan masuknya taraweh dan lain-lainnya. Berarti kita Jumat depan masih biasa ya. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini khusus untuk malam nisfu Sa'ban kajiannya. Dan Ustadz Kamil sudah sehat, alhamdulillah. Ya, kalau asam urat nggak ngebibisani, saya juga pernah sampai nggak bisa ruku, nggak bisa ngapa-apain lah itu. Dalam dia udah sehat-sehat sekarang. Untuk itu doa udah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil maqdirati wa ta'lamu hajati fa'dini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzambi faghfirli dzambi faghfirli dzambi faghfir lana dzambana faghfir lana dzambana faghfir lana dzambana faghfir lana dzambana. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum bisalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. La ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala